dan campur tangan Roh Kudus mengurapi ibadah kita, dan semua kita yang sudah siap untuk ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani malam hari ini. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang akan terjadi. Tuhan akan berbicara kepada kita, dan biarlah firman-Nya boleh diberitakan ke seluruh pelosok dunia ini melalui Zoom ini. Dan biarlah kita berdoa dan kita buka hati kita supaya Tuhan Roh Kudus melawat kita semua, mengurapi, menyembuhkan, dan bahkan memberikan kekuatan. Dan kita percaya akan terjadi mujizat demi mujizat pada malam hari ini. Karena kuasa Tuhan yang terjadi malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang luar biasa, kita berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan. Oh Allah Bapa yang maha luar biasa, yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan, telah siap Tuhan untuk menyongsong. Kami undang Engkau Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir bersama dengan Engkau, sebab Engkaulah yang mengatur dan merencanakan ibadah ini. Ibadah yang terjadi adalah atas izin Tuhan, karena Engkau mau berbicara kepada kami umat-Mu yang haus akan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, urapi semua yang terlibat dalam pelayanan Amigos, dan juga di mana mereka akan mempersiapkan Tuhan, ada acara nanti malam, dan biarlah mereka sudah mulai memberikan waktunya melayani Engkau terlebih dahulu Tuhan Yesus. Oleh karena itu berkati mereka dan juga hamba-Mu, Pendeta Hosea Panggabean dari Sumatera Utara, dari Medan. Tuhan sudah siap Engkau pakai hamba-Mu ini secara luar biasa, dan biarlah nama-Mu ditinggikan, dan kami semua dan para yang melayani berkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membuka ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Ada sukacita hari ini? Amin. Tangannya. Luar Amin. biasa. Luar biasa. Kita katakan Tuhan baik, Tuhan baik, dan Tuhan baik. Tuhan baik. Amen. Karena kasih-Nya dan anugerah-Nya yang diberikan kepada kita, kalau kita boleh masih bisa bergabung dalam KKR. Ambil tutup yang the white one, tutup ini. Sorry, maaf bro, tolong di mute dulu orang-orang yang itu. Thank you. Sorry, saya ulangin lagi, maaf. Kalau kita boleh masih bisa bergabung dalam KKR hari ini, hari Sabtu, itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari Indonesia, yang ada di Medan, Sumatera, Jakarta, di Jogja juga ya, dan di Sydney, dan dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita undang hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, sehingga kita bisa merasakan lawatan Tuhan, sehingga kita ibadah kita hari ini tidak sia-sia, karena kita percaya Tuhan hadir. Dan hari ini kita akan kedatangan tamu, hambanya yang luar biasa, Trio Amigos akan memimpin pujian hari ini. Terima kasih, saya persilakan untuk waktu dan tempat. Terima kasih Bang. Shalom. 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 Puji Tuhan. Shalom. Hari ini sebetulnya jadwal Amigos untuk cek sound, live streaming, cek video kamera semua. Tapi tiba-tiba datang undangan pelayanan untuk KKR kita, dan kami bersyukur sama Tuhan di saat-saat genting gimana pun kita harus bisa melayani Tuhan. Amin. Karena ini ada kesempatan. Kapan ada kesempatan layani Tuhan? Amin. Saat ini kesempatannya, bila ada waktu kita layani Tuhan, dan inilah waktunya. Hidup ini adalah kesempatan. Kiranya lagu ini menjadi berkat.
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi amigos masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Pakai amigos menjadi berkat dimanapun berada. Kami siap melayani Tuhan, melayani Engkau Raja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kita menjadi berkat, kita melayani Tuhan karena ada satu Tuhan yang dasar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita melayani Dia, Raja di atas segala raja. Cinta sejati hanya ada pada Yesus. Kami akan mengangkat satu pujian. Cinta sejati adalah dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Ku menjauh darimu, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Kau terus dilalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku.
mati bagiku, berkorban untuk diri, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak terus dilalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku, berkorban untuk diriku, berkorban untuk diriku. Kiranya pujian penyembahan ini menjadi berkat bagi kita, dan bawa dalam doa biar malam ini dari awal pertengahan sampai akhirnya konser Amigos menjadi berkat dan bisa dinikmati setiap orang yang mendengarnya. Salam. Amin. Shalom. Buat Halo. Halo. pelayanannya dan juga keluarga. Salam dari kami di sini, dan sekarang kita akan Frida, suaranya nggak kedengeran ya. nggak kedengaran sama sekali ya? Oh sorry, maaf. Ya, sekarang Oke, dengar. saya ulangin lagi. Itu ada musik apa ya, bro? Oh, TV, maaf. Anak. Oke. Oke, saya akan undang hari ini kita kedatangan tamu Bapak Pendeta Hosea Panggabean dari GKII Indrapura ya. Ya, betul. Dari Indonesia. Silakan untuk waktu dan tempat, saya persilakan Amang. Terima kasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala semuanya. Allah Bapa yang baik dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa buat hari ini. Waktu di Indonesia, waktu di Australia, semuanya Tuhan. Engkau berkemurahan bagi kami, Engkau begitu baik, Engkau sayang bagi kami, Engkau cinta bagi kami. Kami masih ada seperti sekarang ini beribadah, masih hidup itu karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Engkau sudah menyelamatkan kami Bapa, Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah mengangkat kami dari dosa, Engkau mengeluarkan kami dari kutuk, menjadi umat kepunyaan-Mu, menjadi bangsa-Mu, menjadi kesayangan-Mu yang Kau kuduskan Tuhan, supaya kami boleh layak memuji Engkau, memberitakan firman-Mu sebagaimana perintah-Mu, memberitakan, menyampaikan kabar-kabar yang baik tentang perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih, berkati kami anak-anak-Mu yang ikut ibadah. Bapa, berkati kami semua, baik yang tidak sempat pun, semua tim kami ini, baik semua jemaat-Mu, GBI Worship Sydney, semua Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, Tuhan, biarlah Roh Kudus menyelamatkan mereka yang belum selamat, yang sudah selamat, biarlah setia sungguh-sungguh mengikut Engkau, melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu pada sore ini Tuhan. Semua masalah, problem kami, semua pergumulan kami taruhkan di bawah kaki-Mu, supaya kami datang boleh beribadah di hadapan-Mu, supaya kami boleh menikmati firman-Mu, menikmati sabda-Mu, menikmati Engkau dalam ibadah kami pada hari ini, pada malam ini juga waktu Sydney. Bapa yang baik dalam sorga, bekerjalah Engkau bagi kami, dan sebentar firman-Mu diberitakan Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan. Kami ini semua sama di hadapan-Mu. Hamba-Mu ini semua sama kami. Engkau yang tertinggi, Engkau yang termuliakan. Engkau diagungkan lewat pemberitaan firman-Mu. Engkau yang ditampilkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat KKR kami ini Tuhan. Kebaktian kebangunan rohani. Yang lemah Kau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Nikah rumah tangga kami semua Kau pulihkan. Baik keluarga kami yang terikat-terikat narkoba, Kau lepaskan semua Tuhan.
yang terikat-terikat kuasa kegelapan. Tuhan merdekakan semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu, hormat kemuliaan bagi namamu. Engkau ditinggikan di atas pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menguduskan kami. Tidak seorang pun Kau lalui kami Tuhan. Tidak seorang pun Kau biarkan kami Bapa. Bahkan kami sekarang ini yang ikut Zoom ini Tuhan. Oh Tuhan yang ikut ibadah pada saat ini. Bapa, kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami yang down, kami yang jatuh Engkau bangkitkan Tuhan. Supaya kami boleh tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh jahat, setan, iblis, kuasa gelap, maut, pengacau duniawi kedagingan, tidak berkuasa mengganggu menjamah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus menguduskan kami. Malaikat Allah mengawali kami. Sukacita surgawi menguasai hidup kami. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi namamu Bapa. Syukur Tuhan. Haleluya. Berkati kami semuanya. Terusus Bapak Gembala kami beserta Ibu Tuhan. Baik hostnya, semua yang ambil bagian Tuhan. Baik Tuhan kesaksian pujian. Baik nanti akan bernyanyi. Baik semua doa sahabat kami. Biarlah semua kami naikkan kepadamu. Dan sebelumnya itu, Bapak Kau isi hati kami lewat firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan semua kita percaya katakan. Amin. Salam. Salam semuanya. Shalom. Shalom. Salam. Selamat sore di menjelang Indonesia dan selamat malam di Sydney, Australia. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus buat kita sekalian umat kepunyaan Allah. Amin. Biarlah kebaktian kebangunan rohani pada malam ini di Australia, pada sore di Indonesia, kebaktian kebangunan rohani yang membawa kemenangan, yang membawa dampak kebebasan, kemerdekaan dalam hidup kita. Kebangunan rohani ini sangat berarti bagi setiap umat Tuhan, baik yang belum lahir baru maupun yang sudah lahir baru. Kebangunan rohani ini bukan hanya sekali seminggu, bukan hanya sekali sebulan, bukan hanya sekali setahun bagi kita. Setiap saat ada kebangunan rohani dalam hidup kita. Katakan amin. Supaya kita dipulihkan. Karena dalam kebangunan rohani itu ada Yesus di sana. Ada pemberitaan firman. Ada kekuatan kuasa Roh Kudus. Ada pembelaan Bapa. Ada perhatian Tuhan bagi kita yang rohani kita mau dibangunkan lewat firman, lewat kerendahan hati kepada Tuhan. Amin. Baik, malam ini saya akan ambilkan firman Tuhan mengenai kebangunan rohani, yaitu pekerjaan Tuhan Yesus. Ini pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah diwariskan pada kita, yang masih hidup saat ini, termasuk yang mengikuti Zoom. Biarlah kita mewarisi harta kekayaan daripada Tuhan ini, memberitakan Injil. Haleluya. Ini adalah yang kita wariskan. Segala jerih lelah kita, kata 1 Korintus 15:33, tidak ada yang sia-sia. Semua nanti Tuhan ganti di sorga. Haleluya. Kalaupun kita diberikan Tuhan roh yang suka menginjil, roh yang suka ibadah, roh yang suka memuji Tuhan, roh yang suka melayani Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah roh kebangunan rohani. Roh yang daripada Tuhan. Mari kita buka dulu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang keempat. Kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebelumnya saya minta dulu, apakah suara saya jelas bagi saudara semuanya? Mantap sekali Pak Pendeta, mantap. Oh, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Kita akan buka Matius pasal yang ke-4 ayat 23. Saya saja yang bacanya. Saudaraku semua dengarkan, orang tuaku, baik tulang, semuanya. Ini perikopnya. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit
dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Judea dan dari seberang Jordan. Haleluya. Ini firman Tuhan berkata, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. 2 poin kita ambil dari ayat ini, dari ayat yang ke-23 ini. Poin yang pertama, Yesus mengajar dari rumah ke rumah ibadat, memberitakan Injil. Inilah kebangunan rohani pada zaman Tuhan Yesus. Untuk menyelamatkan orang pada zaman saat itu, Yesus tidak mampu untuk menyelamatkan mereka. Karena Yesus pada saat itu di dunia sebagai manusia. Dia bukan sebagai Allah. Makanya dia mengalami penderitaan. Dia disiksa, dialami. Dia kelaparan, dialami. Itulah Tuhan sebagai manusia. Makanya yang kedua, dia memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Masalah manusia begitu polemik pada zaman Yesus dan pada zaman sekarang juga. Bahwasanya manusia telah jadi Allah. Oleh karena itu, Injil harus diberitakan. Inilah pada zaman Tuhan Yesus. Dikatakan di sana, ia berkeliling. Ia berkeliling sebab tanpa Injil diberitakan, tidak akan ada orang yang selamat. Harta tidak bisa menyelamatkan, kekayaan tidak bisa menyelamatkan, kebodohan pun tidak bisa menyelamatkan. Bahkan kemiskinan tidak bisa menyelamatkan. Kelaparan tidak bisa menyelamatkan, jabatan tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya firman Tuhan. Haleluya. Gak salah kita kaya, gak salah kita punya titel, gak salah kita hebat. Tapi hanya soal ke sorga, hanya melalui pemberitaan firman Tuhan. Amin. Hanya melalui Injil. Makanya Yesus itu memberitakan Injil. Kurang kaya apa sebenarnya Tuhan Yesus? Dia pemilik semuanya. Dia pemilik isi dunia ini. Dia yang menciptakan semua segala sesuatu yang ada isi di dunia ini. Tapi untuk menyelamatkan manusia itu tidak bisa memakai hal-hal yang lain kecuali Injil. Coba kita buka dulu Roma pasal pertama, ayat yang ke-16. Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, ayat yang 16, saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, Paulus berkata, Injil itu kekuatan Allah. Itu perikopnya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah untuk kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Jadi Injil adalah kekuatan Allah. Kita boleh selamat, kita boleh cinta ibadah, kita boleh cinta melayani, kita boleh cinta melayani, kita boleh cinta khotbah, kita boleh cinta bernyanyi untuk Tuhan. Itu karena Injil sudah hidup dalam hidup kita. Haleluya. Itulah kekuatan Allah menyelamatkan saya dan saudara. Ayat itu berbicara Injil adalah kekuatan Allah. Jadi manusia kalau mau diselamatkan, dia harus terima Injil. Dia harus mengundang Injil atau firman Tuhan atau Yesus. Karena Injil itu adalah firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Kata kitab Yohanes pasal yang pertama dan ayat 14 dikatakan bahwasanya firman itu telah menjadi manusia, namanya Yesus.
Haleluya. Jadi Injil itu adalah firman. Jadi setiap manusia harus mengundang Yesus tinggal dalam hidupnya. Bahasa di kampung Samosir di Ambarita sana, idoko mabuti ikomean do Yesus di bagas di uluna. Asa bongot surya kada porsea, bongot tu harajau di bata, bongot tu surgo saleling di leling. Iko dadong do Kristus. Kristus si hatani Tuhan. Kristus si hatana mengulis ya surga. Ima firman Tuhan. Ima berita Injil. Amin. Berita Injil yang sama itu juga ada di Indrapura. Itu juga ada di Jakarta. Itu juga ada di Sydney. Di Australia. Itu juga ada di Jogja. Itu juga ada di seluruh muka bumi ini. Jadi Injil itu harus kita terima. Gak ada ceritanya kita mau ke surga kalau nggak cinta kepada Injil. Jadi setiap orang yang sudah diselamatkan harus mengejar firman, harus mencari firman, harus cinta kepada firman. Tidak bisa lepas dari firman, karena Tuhan bilang, di luar firman kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, tinggallah di dalam firman. Katakan amin. Itu tugas Yesus yang pertama. Dia memberitakan Injil. Coba kita kembali kepada Matius tadi, pasal yang ke-4. Saya akan bawa dulu dari sana. Matius pasal yang ke-4 tadi dikatakan. Yesus pun berkeliling. Dia rela berkeliling. Keluar masuk kota. Keluar masuk desa. Hanya untuk memberitakan Injil. Inilah yang dilakukan Bapak Gembala kita kalau datang dia ke Indonesia, ke Sumatera, sampai ke Tanah Jawa, sampai ke Bamban sama Amigos melayani. Keluar masuk desa. Kalau mau enak-enaknya aja udah enaknya kita di Sydney, udah enak kita di Jakarta. Tapi karena kita memiliki beban yang Tuhan berikan, beban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memberitakan firman. Dengan harta, dengan talenta, dengan semua yang Tuhan percayakan. Rela kita keluar masuk desa hanya untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Kalau kita cinta pada Injil, itu adalah napas Allah. Itu adalah napas Tuhan. Napas dia untuk menyambung kepada jiwa-jiwa. Di akhir zaman ini, semua manusia harus bertekuk lutut, harus lidah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Caranya bagaimana? Mari kita beritakan Injil. Kalau dulu saya, saudaraku, paling gak suka dengar firman Tuhan, apalagi dengar Pentakosta. Karena gereja kami, gereja besar dulu di perdagangan. Gak usah paling saya sebut. Tapi saya diselamatkan Tuhan dari lumpuh di Sidoarjo. Dan saya lumpuh, saya nggak bisa berjalan. Lalu saya ditunjukkan Tuhan kepada satu dokter yang mantan agama lain dan sudah menjadi hamba Tuhan terkenal di Surabaya, ketua full gospel businessman internasional yang ada di Jawa Timur pada saat itu. Saya dilayani, saya diobati, lalu saya dikhotbah dan saya terima Yesus. Lalu saya kembali ke Medan. Lalu saya di Medan masuk sekolah Alkitab. Setelah itu sampai sekarang saya menyerahkan diri kepada Tuhan total. Kalau dulu pekerjaan saya, Pak Amigos semuanya, di Pulau Gadung yang Kuamang, di Jembatan Malpinas, Mangarapok, Manodong, Mamukuli Hala, di bus malam. Ima karejokku mabuk. Alai puji Tuhan, puji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Kalau yang lain pun diselamatkan, saya diselamatkan. Kalau saya diselamatkan, kita diselamatkan. Kalau kita diselamatkan, keturunan kita pun pasti diselamatkan Tuhan. Haleluya. Karena Alkitab berkata, seorang selamat, seisi rumahnya akan selamat. Dengarkan baik-baik. Keselamatan itu tidak akan datang sendirinya kalau kita tidak cinta kepada Injil. Kalau kita tidak cinta kepada firman Tuhan. Karena firman itulah jalan untuk kita menerima keselamatan. Pak Hosea nggak bisa menyelamatkan. Tulang pemberita nggak bisa menyelamatkan. Pak Johnson nggak bisa menyelamatkan. Pak Johnny nggak bisa menyelamatkan. Merek gereja kita nggak bisa menyelamatkan. Hanya Injil adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Itu sudah jelas tadi. Roma 1 ayat 16.
Bahwasanya Injil adalah kekuatan Allah. Dan itulah yang dibawa Yesus. Itulah yang diberitakan Yesus. Semuanya kita ini boleh dipakai Tuhan. Kita ini hanya saluran saja. Amin. Hanya saluran. Dan bersyukurlah kita dipakai Tuhan menjadi saluran. Dipercayakan menjadi alat. Memberitakan firman. Itulah yang Tuhan sampaikan sehingga dia berkeliling. Mengajar. Saya, kalau nggak ada kegiatan kita, saya ikuti Zoom kita ini, saudaraku. Dan saya cinta kepada Injil yang saudara bawakan. Siapapun yang khotbah. Sejak saya bertobat, saya tinggalkan judi, saya tinggalkan mistik, saya tinggalkan perzinahan, saya tinggalkan mabok, saya tinggalkan perkelahian. Mulai saat itu saya cinta kepada Tuhan. Tapi nggak sempurna, jatuh bangun. Jadi kalau saya pun mengalami jatuh bangun, semua kita mengalaminya, walaupun bukan pada dosa yang sama. Tapi Tuhan berbicara pada kita, sekalipun kita jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang, sebab tangan Tuhan menolong. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata, dia dari semula sudah menyelamatkan kita. Kita sudah dipilih dari kandungan ibu kita. Sebelum kita menjadi janin pun, Tuhan sudah mengenal kita. Jadi luar biasa pilihan Tuhan itu bagi saya dan saudara. Pilihan Tuhan itu disampaikannya lewat kematian Yesus. Yesus sampai mati di kayu salib untuk kita. Dia rela menderita bagi kita. Yang seharusnya kita yang jatuh ke kayu salib, yang harus menderita kena kutuk. Tapi Yesus berkata, bahwasanya barang siapa yang ada di kayu salib, terkutuklah ia. Yesuslah yang mengangkat kutuk dari hidup kita. Do you believe? Haleluya. Nah, Yesus telah mengangkat kutuk dari hidup saudara. Yesus telah mengangkat kutuk dari keturunan saudara. Amin. Supaya kita layak sampai ke sorga. Dengarkan baik-baik. Injil itu adalah satu kekudusan bagi kita untuk melepaskan kita dari kutuk. Gak ada ceritanya kita cinta firman Tuhan kalau nggak lepas dari kutuk. Kutuk itu bergentayangan di muka bumi ini. Makanya supaya kita lepas dari kutuk itu, bersahabatlah dengan firman Tuhan. Bersahabat dengan Yesus, saudaraku. Bersahabat dengan Roh Kudus. Haleluya. Dia baik, menolong kita, menolong saya dan saudara. Inilah tugas Tuhan Yesus. Dia memberitakan firman Tuhan. Dia memberitakan keselamatan. Dia memberitakan kelepasan. Sehingga orang berbondong-bondong. Ayat 24 saya bacakan. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaan. Ini, buruk keadaan. Seburuk apa kita di mata Tuhan. Tapi kalau datang kita kepada Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Haleluya. Walaupun serusak apa. Kalau kita tunjukkan keburukan kita, kejelekan kita, dosa-dosa kita, saling menunjukkan, saling mengatakan, aku yang paling jahat, aku yang paling buruk, aku yang paling kotor, aku yang paling berdosa. Tapi bagi Tuhan seburuk apapun kita ini, kalau datang kepada Tuhan, dosa kita akan diputihkan seperti salju. Amin. Sekalipun merah seperti kirmiji, katanya akan diputihkan seperti salju, saudaraku. Ini dikatakan di sini, maka tersiarlah berita tentang Yesus. Kalau berita tentang Yesus tersiar di rumah tangga kita, genaplah firman Tuhan, seorang selamat, seistri rumahnya akan selamat. Haleluya. Kalau firman Tuhan tersiar di keluarga kita, keturunan, simatua, manak so simatua, bapak uda, bapak tua, manak tulang amang boru, anggadong do Kristus tersiar di rumah tanggata, pasti lambat atau cepat, mereka pasti datang kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Saya tidak akan mau menyampaikan firman Tuhan ini kalau nggak tulus kita kepada Tuhan. Supaya jangan sia-sia. Kita Zoom dari Australia, dari mana-mana. Tapi marilah kita semua memiliki hati Kristus. Amin. Supaya kita maju sampai ke sorga. Supaya kita lolos dari maut, dari dunia ini.
kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Pertama saya katakan sebelum saya masuk poin yang kedua, saya minta kepada kita semua yang hari ini sudah merendahkan hati dan datang kepada Yesus, jangan ada kebencian. Jangan ada dendam, supaya Injil itu hidup dalam hidup kita. Injil itu datang kepada kehidupan kita supaya jangan ada kebencian. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah sakit hati, jangan mudah marah, saudaraku. Jangan menyimpan dendam, jangan membenci. Coba 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya mau bacakan dulu. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 15 sudah dicatat. Boleh saudara ikut-ikut juga walaupun saya nggak dengar supaya kita nikmati firman ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Sudah jelas saudaraku? Jadi Injil datang kepada kita supaya melepaskan kita dari kutuk kebencian. Katakan amin. Supaya melepaskan kita dari kutuk dendam, kutuk amarah, kutuk emosi, kutuk kekejaman, saudara. Jangan seperti di kampung saya di Tarutung katanya. Baru sampai pajupang itanona rara ada kupak kulingi ho. Kata itu jangan adalah sama kita. Itu dulu boleh, sekarang jangan lagi. Jangan. Walaupun masalah tanah, jangan ada kebencian. Tanah kita di sorga, tanah air kita di sorga. Jangan gara-gara di dunia ini sedikit masalah sedikit gagal ke sorga. Doakan, haleluya. Jangan ada kebencian, ini ayatnya sangat tegas. Setiap orang yang membenci saudaranya, termasuk Namar Simatua, Namar Reda, Namar Riboto, semua handai taulan pemilih sedara sedaging. Jangan ada kebencian. Dan dikatakan kalau ada kebencian bagi kita, kita sudah membunuh. Kain dan Habel terjadi pembunuhan karena diawali kebencian. Jangan ada sama kita roh kebencian, katakan amin. Itu kutuk. Bagi gereja-gereja lain, pendeta-pendeta lain, jangan dibenci. Maupun dia non-karismatik, maupun dia Katolik, maupun dia Advent, maupun AKBP, maupun Pentakosta, maupun GKI, yang berlandaskan Kristus. Siapapun mereka, baik Islam, baik teroris, baik ISIS, jangan ada kebencian bagi kita. Haleluya. Coba Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Kalau mau kita hidup benar. Ibrani 12 ayat 14 saya minta dulu. Abang saya, Bapak Renhan dan Golan. Bacakan dulu Bang. Ibrani 12 ayat 14. Dia enggak hadir karena latihan. Dia sudah ini keluar. Oh ya, karena latihan. Baik, siapa yang dapat? Tolong dibaca. Demikian. Ibrani 12 ayat 14. Ya. Demikian. Berusaha Ya. hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan ada kebencian siapapun. Sama dikatakan di sana berusaha hidup damai dengan berapa orang? Semua. Baik agama lain, agama Islam, Hindu, Buddha, mulailah miliki hati Kristus. Supaya bisa kita memberitakan Injil, keselamatan bagi mereka. Mereka selamat, kita pun selamat. Karena berdamai itu adalah bagian daripada kekudusan, saudara. Harus berdamai. Termasuk sama keluarga. Baik itu sama anak, cucu, permain, eda. Harus, coba.
1 Timotius 5 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan dari sini. 1 Timotius. Ya, ayat 8 demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Dan lebih buruk dari orang yang, apa katanya? Tidak beriman. Jadi sudah jelas. Termasuk sama keluarga dikatakan, harus kita pelihara kasih persaudaraan sama keluarga kita. Termasuk sama seisi rumah. Sama keluarga kita mengasihi. Sama mertua. Sama tulang. Nan tulang amang boru. Oh namboru bapak tua. Oma tua nang udah semua saudara. Termasuk seisi rumah. Harus. Kalau masih ada kebencian-kebencian dalam hidup kita dikatakan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi, Injil Tuhan hari ini, malam ini di Sydney, sore di Indonesia, pemberitaan firman ini supaya kita merdeka dari kebencian. Merdeka dari sakit hati. Itulah yang diberitakan firman Tuhan yang dibawakan Yesus pada zamannya. Dia berkeliling keluar masuk kota supaya memerdekakan, melepaskan orang dari perbudakan dosa. Katakan amin. Itulah yang ditugaskan Tuhan bagi saya, bagi tulang dan tulang Ambarita, bagi Kaprigia, Bang Anton, semua, Oma, Ibu Epit, semualah kita ini. Ibu Ani, semua yang ikut Zoom ini. Supaya kita mewariskan pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Supaya orang boleh berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Ini menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Oleh karena itu kita tidak perlu memikirkan lagi perkara-perkara dunia yang terlalu berlebihan. Perlu kita berpikir, tapi biarlah pikiran Tuhan yang lebih condong dalam hidup kita untuk memimpin masa depan rumah tangga kita. Katakan amin. Supaya Roh Kudus menolong kita. Yang perlu kita perkaya sekarang adalah kaya rohani. Kaya dalam mengampuni. Kaya dalam mengasihi. Kaya dalam kemurahan. Kaya dalam menolong. Kaya dalam pengorbanan. Kaya dalam doa. Kaya dalam pembacaan firman. Kaya dalam pelayanan. Kaya rohani. Itulah mahkota kita di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nanti yang dilihat Tuhan di sorga adalah perbuatan kita. Perbuatan kita semua, kata kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 15, semua dicatat. Saya sedang khotbah sekarang ini, itu dicatat Tuhan. Saudara sedang melayani lewat Zoom ini, itu dicatat Tuhan. Sebelum kita ibadah tadi, semua apa yang kita perbuat itu dicatat Tuhan. Baik kebaikan maupun kemurahan, baik kejahatan, semua dicatat. Tidak sempat saya bacakan, nanti baca saja di rumah. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai ayat 15. Semua dicatat. Apa yang saudara sudah korbankan, semua dicatat. Apa yang ada di pikiran kita, semua dicatat. Tingkah laku kita dicatat, pikiran kita dicatat. Di sana kata di sana banyak buku catatan. Tapi hanya satu, buku kehidupan itu harus ada nama kita terdaftar di sana. Kalau nggak terdaftar nama kita di dalam kitab kehidupan itu, lewat kebangunan rohani, lewat percaya kita kepada Tuhan, kita akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyalanya. Wahyu 20 ayat 15 berkata di sana, barang siapa yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala. Itu sudah jelas. Itulah kitab kedatangan Tuhan, kitab Wahyu. Makanya saudara mengikuti Zoom ini. Perhatikan baik-baik. Periksa
Apakah kita sekarang sedang ikut ibadah ini masih selamat atau belum? Atau sudah keluar dari keselamatan? Tapi Tuhan mengingatkan bagi kita, supaya kita periksa, kita kerjakan keselamatan. Roma 12 ayat 12 berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Artinya kerjakan di sana, perhatikan. Kalau ada kita jatuh dalam dosa, cepat minta ampun. Katakan amin. Kalau ada kita terpeleset kepada kedagingan, cepat minta ampun. Saya aja sebagai hamba Tuhan, jujur saya nggak munafik. Walaupun saya hamba Tuhan kadang juga jatuh ke dalam dosa. Dan saya minta ampun, saya minta ampun. Selagi masih ada kemurahan Tuhan, Dia mengampuni kita. Katakan amin. Walaupun pikiran kita sempat najis, pikiran kita sempat kotor, perkataan kita sempat kotor, jorok. Hati kita sempat hitam, kotor. Setelah menerima Yesus. Dan minta ampunlah. Dan berimanlah. Percayalah. Tuhan berkata, marilah kepadaku. Mari. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan dengar baik-baik. Hari ini kebangunan rohani. Masih Tuhan berikan kesempatan, mari. Dia berkata, mari. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang itu. Dan setelah kau terima aku, mengikut aku. Dia berkata, belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan bilang kita belajar pada Dia. Belajarlah kita lemah lembut. Jangan suka cerewet. Jangan seperti mak lampir neng-nengon. Ritingon. Jangan. Harus berubah. Jangan ada terikat dengan perkara-perkara dunia ini. Kita akan terikat dengan Tuhan. Boleh saudara bekerja, boleh saudara jadi pengusaha, tapi itu hanya penopang pendukung apa yang mau diberkati Tuhan dalam hidupmu. Tuhan bilang dalam firman-Nya 1 Korintus 6 itu bahwasanya barang siapa yang terikat dengan Tuhan, dia akan menjadi satu roh. Jadi kalau kita terikat dengan Tuhan, kita satu roh. Katakan amin. Jadi kalau terikat dengan dunia, tentu kita satu roh dengan dunia. Kalau terikat dengan Tuhan, kita satu roh dengan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya semuanya. Tuhan Yesus sayang sama kita, amin. Kalau saudara sudah diselamatkan Tuhan, nggak cukup aja sama saudara. Permainmu, helamu, anakmu, borumu, cucumu supaya selamat. Kalau mau selamat caranya bagaimana? Lembutkan hatimu. Rendah hatilah. Miliki hatinya Kristus. Gak ada ceritanya kalau kita mau tinggal di surga tapi hati kita hati dunia. Harus memiliki hati Kristus, pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5 berkata harus ada pikiran Kristus dalam kita. Harus ada perasaan Kristus dalam kita. Artinya pikiran Kristus. Apa yang dipikirkan Kristus, itulah yang kita pikirkan. Katakan amin. Baik saudara sedang berjualan, maupun sedang pengusaha atau pegawai, atau saudara wira swasta. Kalau saudara jalankan usahamu, pekerjaanmu, disertai dengan pikiran Kristus, pasti Kristus akan mengembangkan usahamu. Katakan amin. Pasti akan diberkati dan keturunan pun diselamatkan. Maka kegenapan firman akan terjadi di tengah-tengah rumah tangga yang berkata seorang selamat, seisi rumah akan selamat. Tapi harus ada pikiran Kristus. Ada amin? Itulah yang membuat Injil pada zaman Yesus sangat berkemenangan. Dan banyak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa datang. Poin yang kedua. Kita kembali ke dalam Matius. Pasal yang keempat itu dikatakan di sana. Ayat yang ke-23. Poin yang kedua. Matius pasal yang 4 ayat 23. Dikatakan di sana. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta, ada serta di sana ya. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kita ini bangsa kepunyaan Tuhan. Jujur aja, pasti ada kelemahan kita. Kelemahan kita kadang bisa menggiring kita ke dalam dosa. Tapi kalau kita mau cinta Injil, bersekutu setiap pagi, berdoa, beribadah sungguh-sungguh, pasti Injil itu akan melenyapkan segala kelemahan-kelemahan kita.
Itulah yang diberitakan firman. Kalau kelemahan kita ini, arti kelemahan kita, kedagingan kita, dunia masih menguasai. Dan bukan Tuhan. Dosa menguasai hidup kita. Kelemahan itu adalah ganjal kita. Terhalang kita ke surga. Makanya Tuhan Yesus sampai rela memberitakan Injil keluar masuk desa untuk melenyapkan segala kelemahan mereka. Penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Poin yang kedua ini. Penyakit kita pasti disembuhkan. Katakan amin. Dan itu yang Tuhan bilang kepada orang lumpuh, kepada Bartimeus. Hanya satu yang Tuhan minta. Tuhan minta kepada Bartimeus. Tuhan minta juga kepada orang buta. Tuhan minta juga kepada perempuan yang pendarahan berapa tahun? 12 atau 18. Tuhan minta, apa yang kau inginkan daripadaku? Apa yang kau harapkan daripadaku supaya aku perbuat padamu? Coba kita buka dulu. Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Apa yang mau saudara minta dari Tuhan hari ini? Percayalah, pasti Tuhan menjawab. Lukas pasal 18 ayat yang ke-40. Ayat 40. Saya bacakan dulu di sana. Mulai dari perikopnya. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Jericho. Saya baca mulai dulu ayat yang ke ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Malam ini, sore ini, Tuhan bertanya kepada kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan untuk menyelamatkan kita, apa yang mau kita harapkan supaya Tuhan perbuat bagi kita? Ini saudaraku, lalu Yesus berhenti ayat 40 dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Sekarang firman Tuhan sudah membawa saudara kepada Tuhan Yesus pada saat ini. Pada detik ini, pada saat ini, jam ini, menit ini. Minta apa yang ingin kau mintakan kepada Tuhan. Apa yang ingin kita minta. Apa yang ingin kita harapkan. Ini orang buta. Dia berkata di sana. Dan ketika telah berada di dekatnya. Yesus bertanya kepadanya ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Itu ayat 41 ya. Jawab orang itu. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Haleluya. Karena itulah kebutuhannya. Apa yang saudara butuhkan saat ini. Dan mintalah Tuhan terbuka. Tuhan berbicara di dalam hatimu. Apa yang kau harapkan. Apa yang kau minta. Apa yang kau inginkan. Supaya aku perbuat padamu. Jawablah masing-masing saudaraku. Saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Dia mampu mengatasi semua masalah, tekanan, pergumulan, penyakit ekonomi kita. Mintalah, pasti dia memberikannya. Haleluya. Mintalah, ketuklah, carilah. Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Itu. Satu lagi. Bartimeus, Markus 10. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-51. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-51 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Perikopnya di sana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat yang ke-51 dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kebangunan rohani pada saat ini Tuhan bertanya lagi kepada kita. Apa yang kau inginkan? Dikatakan di sana, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itu pertanyaan Yesus pada kita. Saudara berkata, Tuhan, jadikan aku sehat.
Tuhan, jadikan aku sembuh. Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan, berkati usahaku. Dengar, sepanjang itu seturut dengan firman, lambat atau cepat Tuhan pasti menjawab doa kita. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Tuhan, anakku sakit. Tuhan, cucuku sakit. Tuhan, menantuku cerewet. Tuhan, suamiku mabuk. Tuhan, suamiku jahat. Tuhan bilang, di sini saya ingatkan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Saudara tahu, di sana jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Mintalah sesuai dengan kebutuhan saudara. Jangan minta kalau tidak kebutuhan. Nanti jadi sombong, jadi aku, jadi kedagingan. Sesuai dengan kebutuhan. Mari, ini adalah dialog Tuhan Yesus dengan orang buta. Katakanlah kita ini buta rohani, nggak mengerti apa-apa selama ini. Tapi sekarang sejak di firman diberitakan bagi kita, Injil telah kita terima, Injil sudah kita terima, terbuka mata rohani kita. Tuhan bilang, apa yang kau harapkan daripadaku, mintalah. Tuhan, supaya gulaku, Tuhan, supaya kolesterolku sembuh. Tuhan, supaya asam uratku sembuh. Tuhan, supaya penyakitku sembuh. Saudara tahu, saya mau sampaikan, waktu Yesus ada di dunia ini, ingat baik-baik, 80% tugas Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. 80%. Segala penyakit apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan pasti sembuh. Haleluya. Yang penting percaya kepada firman Tuhan. Yang penting terima firman Tuhan. Yang penting akui firman Tuhan dalam hidupmu. Dalam poin yang kedua ini, kesembuhanmu pasti ditolong Tuhan. Dan poin yang kedua B, kelemahanmu serahkan kepada Tuhan. Tuhan, malas aku baca Alkitab. Tuhan, malas aku berdoa pagi-pagi. Tuhan, malas aku beribadah. Tuhan, malas aku menopang gembala sidangku. Tuhan, kedaginganku tinggi. Tuhan, kelemahanku tidak patuh pada gembalaku. Tuhan, kelemahanku tidak hormat pada suamiku. Tuhan, kelemahanku sombong aku terhadap istriku. Mintalah, tiada mustahil bagi Tuhan. Rohmu pasti dilembutkannya. Karena Tuhan bilang, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Minta, roh lemah lembut, minta. Syaratnya tadi sudah saya katakan, kalau meminta roh lemah lembut, harus terikat dengan Tuhan. Harus terikat betul. Bukan terikat-terikat yang bisa lepas oleh karena kedagingan. Terikat sampai mati kepada Tuhan. Haleluya. Saudara tahu kita tidak lama lagi di dunia ini. Kita ini menompang, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan kita ini pendatang dan perantau. Kita menompang. Maka Tuhan bilang di sana, jangan menjamah apa yang najis. Kalau kita pernah menjamah apa yang najis setelah kita lahir baru, mari kita lepaskan. Kita bertobat. Tuhan masih memberikan kemurahan. Kasih karunia-Nya masih tersedia. Kita beriman darahnya mengampuni, menyucikan segala dosa kita. Oleh karena itu mulai saat ini, terikatlah kepada Tuhan. Kebangunan rohani pasti membawa kita kepada perubahan. Kebangunan rohani pasti menuntun kita kepada keselamatan. Katakan amin. Kebangunan rohani akan membawa kita kepada kesembuhan. Kebangunan rohani pada hari ini akan memulihkan segala kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari akan saya tutup dari Markus pasal yang ke-16. Akan saya tutup di sana Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Inilah kebangunan rohani. Malam ini kesimpulannya akan saya bawakan. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Dengar baik-baik saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus mengasihi kita. Katakan amin. Iya. Dikatakan di sana ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16,
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan kalajengking. Mereka akan minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan bagi orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Dan inilah perintah Tuhan. Tuhan Yesus sekarang sudah berada di sorga, menyediakan tempat bagi kita. Katakan amin. Jadi pemberitaan firman ini dipercayakan kepada kita orang percaya. Oleh karena itu bagi kita ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Kembali saya akan kembali ke awal sedikit. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau saudara susah untuk mengampuni, masih ada kebencian, masih ada sakit hati, mulailah merapatlah kepada firman Tuhan. Berdoa dan merendahkan hati. Tuhan bilang dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, siapa saja, baik kita janda, baik duda, baik kaya, baik miskin, baik penyakitan maupun sehat, baik apapun keadaan kita, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, akan diselamatkan, akan diampuni. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Supaya saya akhiri, saudara dimerdekakan, pakailah kuasa dalam nama Yesus. Bawa terus dalam pekerjaan saudara, dalam usaha, baik dalam tidur, dalam perjalanan. Berdoa selalu, minta pertolongan dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Artinya tanda-tandanya kuasa nama Yesus. Pertolongan Tuhan. Mereka akan mengusir setan, maut, kutuk, penyakit, kedagingan, kenajisan, perampokan. Baik itu kuasa-kuasa mistik, baik itu jin-jin semua, minta perlindungan darah Yesus. Katakan amin. Dan ada tanda-tanda orang percaya. So, kalau saudara percaya sama Yesus, pakailah nama Yesus terus. Saya kagum lihat agama saudara kita sebelah, asal naik angkot mereka, pasti mereka bilang Bismillahirrahmanirrahim. Asal mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Asal mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita anak Tuhan, pakailah nama Yesus, gak usah malu. Mau tidur berdoa, mau makan pun di meja makan umum di restoran, berdoa, pakai nama Yesus. Mau saudara berjualan, jangan malu. Nama Yesus itulah satu-satunya penolong kita dimanapun kita berada. Kalau Pak Ambarita sebagai gembala kita, kalau saya terbatas bertemu dengan saudara. Tapi nama Yesus ada di hatimu. Amin. Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus ajaib. Nama Yesus mampu mengatasi kuasa-kuasa apapun. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Pergunakan nama Yesus. Saya sebagai anak Tuhan, saya katakan, saya ulangi, review ke belakang sedikit mengenai latar belakang saya. Saya ini sampai sekarang, saya ini masih sekolah. Ngambil SMA, pakai C. Saya sudah banyak, saya ikuti sekolah teologi, sekolah-sekolah di mana-mana. Tapi saya belajar. Ada teologi di Medan, ada seminar, ada fellowship. Saya ikuti. Saya ikut paket. Saya mau belajar. Saya mau melengkapi hidup saya ini supaya saya boleh melayani dengan bebas. Dan saya pakai kuasa dalam nama Yesus. Supaya saya ditolong Tuhan. Dan sampai sekarang saya hidup hanya pertolongan nama Yesus. Karena dalam kitab para rasul berkata bahwasanya hanya satu nama di bawah kolong langit ini yang mampu menyelamatkan kita. Nama Yesus. Kitab Roma pasal 10 dan 9-10 berkata, barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwasanya Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Ada amin? Saudaraku, baik yang di Jakarta, di Jogja, baik yang ada di sini, dimanapun kita berada semua, bawalah nama Yesus di dalam hidupmu. Pasti tertolong hidup kita.
Karena dialah juru selamat satu-satunya. Dia pembela kita. Dia penolong. Dia anak kita. Dia sahabat kita. Saudara butuh keuangan, ekonomi, usahamu diberkati Tuhan. Dia donatur. Dia pemilik segala kuasa yang ada di bumi ini. Dia memiliki semua apa yang diciptakan di dunia ini. Punya Tuhan, punya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Saya sangat bersuka cita menyampaikan firman Tuhan ini. Hanya karena satu nama Yesus yang kuberitakan. Nggak ada motivasi yang lain-lain. Nggak ada. Jauhlah itu saudaraku. Hanya nanti kalau bisa, bukan kalau bisa, harusnya kita nanti di sorga pun berjumpa lah. Amin. Berjumpa kita di sorga semua. Di sana kampung kita. Sorga itu kampung kita. Nanti kita pulang kampung. Jadi kalau mau cari Hosea, nanti nggak usah tanya Paulus. Tanya Yesus, di mana si Hosea Tuhan? Aku ada di sampingnya. Kalau tanya Pak Gembala, Ibu Gembala, mau tanya nanti Pak Anton, nggak usah tanya si Paulus Petrus, capek saudara. Tanya Yesus, ada ayatnya. Di mana aku berada, kamu berada di sana. Itu. Yohanes kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 itu. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang nanti menjemput Pak Ambarita, menjemput Ibu Ambarita, Bu Tapea, menjemput semua, Ibu Sianggoy, Ibu Adik, haleluya, Ibu Ida, semuanya kita dijemput. Amigos. Amin. Apalagi yang setia ikut apa ini? Yang setia ikut Zoom ini. Perbaiki hidup, jangan ikut Zoom saja. Perbaiki hidup. Harus, supaya jangan sia-sia beribadah. Nanti akan yang ikut Tuhan pun nanti diuji. Bukan semua yang berseru-seru. Kenapa? Ditolak. Yang menyembuhkan orang sakit pun ditolak. Yang mengusir setan pun ditolak. Yang bernubuat ditolak. Kenapa ditolak? Karena ada dosa tersembunyi nggak dibereskan. Itu. Ya kalau menyembuhkan sakit, kita bilang kok bisa dia menyembuhkan sakit, ada dosanya. Sepanjang firman itu diberitakan, ada kuasa mendampingi firman. Bukan mendampingi hamba Tuhan itu. Mendampingi firman. Karena Tuhan pakai semuanya untuk menyelamatkan. Ayam pun dipakai. Menasihati Petrus. Keledai pun dipakai. Tuhan bilang batu-batu pun nanti akan menginjil. Kalau kita nggak mau menginjil. Kalau kita nggak hidup benar. Tapi Tuhan bilang harus hidup benar. Hidup kudus. Makanya saudaraku, saya ini adalah keluargamu, bukan sebagai pendetamu, keluarga. Saya ini bukan berenya Pak Ambarita, saya keluarganya. Saya ini keluarganya Pak Anton, nanti di surga kita keluarga. Haleluya. Bapak kita hanya satu, gembala kita hanya satu, Gembala Agung Yesus. Makanya mulai sekarang ini jangan ada kebencian di antara kita. Jangan bilang, Pentakostanya itu, HKBP-nya itu, Advent-nya itu, Katoliknya itu. Nggak salah, yang salah kitanya. Mau nggak diperbaiki hidup kita? Firman Tuhan bilang tadi, berdamailah dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Apalagi mau kita bilang, hamuna, naposeni Tuhan, ada berkodokku. Haleluya. Rasanya ingin terbang aku ke rumah kalian, mau makan dulu aku di rumah kalian, Bo. Tapi nanti ada waktunya kita berjumpa di surga, men. Haleluya. Jangan ada kebencian ya. Jangan ada dendam. Jangan ada sakit hati. Terhadap siapapun jangan. Teladan Yesus. Sampai matinya Yesus di kayu salib. Satu perkataan penutup hidupnya. Bapa, ampunilah mereka. Haleluya. Ampunilah mereka, Bapa. Itulah yang harus kita bilang, saudaraku. Jangan ada kebencian. Jangan ada dendam. Jangan ada sakit hati. Mari kita berangkulan satu sama lain. Maupun dia terlalu banyak menyakiti kita. Meminjam uang kita nggak dikembalikan, berkati dia.
Jamah dia Tuhan, aku tidak menghakimi, aku tidak menghukumi. Dari yang lain pun Engkau mampu memberkati aku bilang. Dia menjelek-jelekkan aku, padahal dia sudah kutolong, dia sudah kuperhatikan, dia sudah kukasih apa yang kubutuhkan, tapi aku pun difitnahnya, memberkati. Kasih yang sempurna saudaraku, Tuhan bilang, jika kita mampu mengasihi musuh kita. Haleluya. Apalagi dia bukan musuh, hanya karakternya yang menyimpang. Tapi lihat kepada kita sebaliknya. Sebejat apapun dosa kita, Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan bilang, kalau kau bisa melakukan kepada yang perkara kecil ini berbuat baik, ketika aku di penjara, kau membesuk aku, ketika aku lapar, kau beri aku makan, ketika ditelanjang, kau beri aku pakaian, ketika aku sakit, kau besuk. Apa kata Petrus? Kapan kau Tuhan sakit? Dan jika kau bersain, dan jika kau salah-salah, dan jika kau mangan. Tuhan bilang, jika kau perhatikan orang yang kecil ini, kau adalah mengasihi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudaraku. Haleluya. Roh Kudus bekerja di Sydney. Roh Kudus bekerja di Jakarta. Roh Kudus bekerja di hati kita. Haleluya. 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 Roh Kudus ada pada hati kita semua masing-masing. Saya rasanya mau saya panjangkan ini, tapi nanti bersambunglah. Karena kita punya waktu masing-masing lagi. Amin. Haleluya, saya rindu saudara. Saya tahu hati saudara kurang lagi firman ini. Tapi kita mau ibadah juga ini. Haleluya. Oke. Semua percaya kalau mati ke surga. Mari tundukkan kepala saudara. Kita mau berdoa dulu. Semua, bukan saya lebih hebat dari saudara. Kita mau berdoa, tundukkan kepala, ikut-ikut saya berdoa dulu. Baik yang dari Jogja juga, si Maria. Haleluya. Bapak yang baik dalam sorga, Bapak yang baik di dalam dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku datang padamu Tuhan. aku datang padamu Tuhan. Aku orang berdosa Tuhan. Aku orang berdosa Tuhan. Banyak sekali dosaku Tuhan. Banyak sekali dosa-dosaku Tuhan. Yang ku sengaja. Yang aku sengaja. Baik tidak ku sengaja. Baik dosa turunan. Ampunilah aku Tuhan. Ampunilah Tuhan. Sucikan aku dengan darah-Mu. Dalam nama Yesus. Tuliskanlah namaku Tuhan. Tuliskanlah namaku Tuhan. Dalam kitab kehidupan-Mu. Dalam kitab kehidupan. Surga yang kekal. Surga yang kekal. Kapan aku meninggal dunia, Kapanpun aku meninggal dunia, aku pasti ke surga. aku pasti ke surga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini juga. Hari ini juga. Saat ini juga. Saat ini juga. Penyakitku. Sembuhkan. Sembuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Dalam nama Yesus. Aku sembuh. Aku sembuh. Mari angkat tanganmu sebelah kanan, sebelah kiri, topang tangan kalau ada yang sakit. Sebelah kanan ke surga, sebelah tangan kanan ke surga, tangan kiri, topang di mana yang sakit. Haleluya. Haleluya. Bapak yang baik dalam surga, Engkau jamah hamba-hambamu ini, anak-anakmu ini. Bapak, kami percaya kuasa pemberitaan firman, kuasa firman-Mu, belur-belur-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Segala penyakit, baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh, dalam nama Yesus. Sembuh, 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 dalam nama Yesus. Bapak, engkau Bapak menyembuhkannya 80%. Waktu engkau di dunia ini engkau menyembuhkan orang sakit. Dan engkau berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Dan hari ini, saat ini, malam ini, mereka sembuh dimanapun mereka berada. Baik itu Bapak, penyakit-penyakit
yang kata dokter tidak layak disembuhkan, tidak mampu disembuhkan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Penyakit yang kecil, penyakit yang stadium, penyakit apapun, Tuhan kau jamah, kau pulihkan, kau lawat semua dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan, maupun mulai dari kepala sampai ujung kaki, Engkau jamah, Engkau jamah, Engkau jamah, jamah, jamah Bapa. Haleluya. Engkau berkata Tuhan, oleh karena bilur-bilurmu, sembuhlah penyakit umatmu ini. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Berkati semua jemaatmu. Oh, di GB Worship Set nih. Apapun penyakit mereka kau sembuhkan. Yang terikat dengan dosa kau merdekakan. Lepas mereka semua Tuhan. Pergumulan nikah rumah tangga mereka. Engkau lawat semua mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Bapak, hambamu langsung berdoa buat hambamu ini. Oh, buat Anton Kurniawan Kojama, Ibu Sian Goe, Oma Ernang Kojama Tuhan. Oh, Bapak Gembala kami, Bapak Ambarita, Ibu Gembala kami, Ibu Ambarita Berutapea Kojama, Ibu Laura Panjaitan, Amigos Group Tuhan. Saudara kami Rita, Prida Gurnim Tuhan Kojama. Oh, Bapak Rudi, baik Tuhan. Neike Jenai Tuhan, Sarah, Maria Sinaga, Rita Epit, Nurdin Tuhan, Monang dan David, dan yang lain-lain yang tidak dapat kusebutkan. Engkau mampu menjamah, melawat mereka, bahkan keluarga mereka, keturunan mereka. Baik pun demikian, anak-anak dari Bapak Gembala kami, baik yang di Jakarta dimanapun, baik permainnya, baik borunya, helanya, baik cucunya, Jeremiah, Tuhan jamah mereka, lawat mereka, usaha pekerjaan sumber keuangan mereka, Tuhan berkati, keluar masuk mereka, dari rumah mereka kau lindungi Tuhan. Tidak ada santet, tidak ada mantra-mantra, tidak ada jin-jin yang menjamah mereka. Karena roh Tuhan dahsyat, kuat dalam hidup mereka. Haleluya. Berkati terus siaran ini Tuhan. Tetap eksis, menjangkau jiwa-jiwa, merebut jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa. Untuk ada buah kami, buah yang harus kami bawa ke surga, sesuai dengan buah pertobatan kami. Bahwasanya Engkau berkata dalam Yohanes 15:16, kami harus membawa buah kepadamu Tuhan, supaya kami memberitakan firman-Mu. Engkau berkata, bukan kami yang memilih aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap. Maka apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan padamu. Berikan mereka roh yang suka ibadah, berikan bagi mereka roh yang suka mengasihi, roh mengampuni, roh suka melayani. Bapa dalam nama Yesus, karena kuasa Roh Kudus menguasai hidup mereka. Hormat kemuliaan bagi namamu, syukur bagimu Tuhan. Berkat yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada hari ini, ibadah kami Tuhan KKR, kebaktian kebangunan rohani. Hormat kemuliaan bagi namamu. Haleluya. Syukur Tuhan. Semua kita percaya katakan amin. Dalam kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Terima kasih hambanya, Pendeta Hosea Panggabean. Luar biasa, firman Tuhan sungguh dahsyat. Amin. Dan Tuhan Yesus dimuliakan. kita semua diberkati Tuhan. Dan ada mujizat kesembuhan, yang sakit sudah dipulihkan, yang lemah sudah dikuatkan, dan susah dihiburkan. Haleluya. Terikat dengan dosa sudah dibebaskan. Amin. Merdeka. Inilah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berbicara kepada kita semua karena Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Haleluya. Berkati Tuhan hambamu ini, Pendeta Hosea Panggabean, semakin kuat, semakin luar biasa. Keluarganya dan juga jemaatnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kesaksian dari Amigos.
hatiku rindu ke sana. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Lalu Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Trio Amigos, Tuhan memberkati pelayanannya luar biasa buat kesaksian pujian Oh Yerusalem. Sekarang saya akan undang Epit untuk memberikan lagu pujian selanjutnya. Terima kasih. Shalom semuanya. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyanyikan dan memuji dan menyembah Tuhan Yesus pada KKR hari ini. Siapa yang bisa membantu ikut saya menyanyi bisa membantu saya di KKR ini. Terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Terima kasih Epit dan Kak Ani, luar biasa pujiannya. Biarlah itu semua menguatkan kita. Dan sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh pengerja GB Worship Ko Aseng. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat sore di Indonesia juga. Mari kita siapkan hati kita semua dan menaikkan doa syafaat. Ya Bapa kami kerajaan surga, puji syukur kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan yang diberikan pada kami. Kurang kuat setiap hari. Kepada kami setiap hari Tuhan. Engkau berkatilah kami semua nih Tuhan yang ada di Zoom nih Tuhan. Engkau lindungi, Kau jauhkan segala bahaya, jauhkan segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pendeta Hosea Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami bisa lebih layak lagi di hadapan Tuhan. Sehingga kami bisa lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh mau menyembah Engkau Tuhan.
Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada hadir di Zoom Tuhan, baik yang di Australia, baik yang ada di Indonesia, Tuhan, baik yang belum bisa hadir di dalam Zoom juga Tuhan, Engkau berkatilah kami Tuhan. Engkau berilah kekuatan, kesehatan kepada kami Tuhan. Berkatilah keluarga kami Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan. Berkatilah cucu kami Tuhan. Berkatilah orang tua kami Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk jemaat gereja kami Tuhan, GB Worship Tuhan, yang terutama masih belum mempunyai gereja yang permanen Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, kami percaya Engkau pasti akan berikan gereja kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa beribadah di tempat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkatilah jemaat-jemaat GB Worship Tuhan, baik yang ada yang sakit atau yang kekurangan pekerjaan atau yang mereka yang belum bisa dapat pekerjaan Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya Engkau pasti akan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan, yang pada saat ini telah pulih dari virus COVID ini Tuhan. Ini semua kan anugerah-Mu, kebaikan Kau Tuhan. Biarlah pertobatan terjadi di negara kami, di negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah mulai kuasa-Mu Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di Indonesia bisa bertobat dan bisa berpaling kembali kepada-Mu untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau berkatilah gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau berilah kepada umat-umat-Mu Tuhan, supaya bisa datang dengan duyung-duyung kepada-Mu untuk menyembah Engkau Tuhan. Mereka bisa mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Dan kami juga berkatilah juga Presiden kami juga, terutama Jokowi Tuhan, beserta jajarannya Tuhan. Engkau berkatilah mereka semua Tuhan. Engkau berilah hikmat kepada mereka Tuhan. Biarlah bisa memimpin negara itu lebih maju lagi Tuhan. Sehingga mereka bisa benar-benar melakukan, jauhkan segala korupsi kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa mengelolakan negara ini Tuhan lebih maju lagi di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa juga untuk negara yang kami tempati ini, Australia Tuhan. Kau berkatilah Perdana Menteri Scott Morrison Tuhan, beserta jajarannya juga Tuhan. Engkau berilah hikmat kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka bisa membangun negara ini lebih maju lagi Tuhan. Dan Engkau juga berkatilah gereja-gereja yang ada Australia ini Tuhan, di mana pasal ini masih banyak yang kosong Tuhan. Masih banyak yang gereja-Mu itu dijadikan tempat-tempat hiburan atau tempat yang lain Tuhan. Engkau jamal hati mereka Tuhan. Bila melalui gembala-gembala yang ada di Australia Tuhan, mereka membawa jiwa-jiwa kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara-negara Tuhan, di mana bangsa dunia ini telah banyak melakukan dosa terhadap Engkau Tuhan. Biarlah Engkau jamah seluruh penduduk umat-umat-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Biasa mereka bisa kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Mereka bisa mengaku bahwa Engkau Juru Selamat yang hidup. Sehingga umat-umat Indonesia bisa bertobat kembali untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk gembala kami, yaitu Pak Norma Ambarita beserta Ibu Gembala kami, Ibu Suryani Hutapea Tuhan. Engkau lihat hati mereka Tuhan. Engkau jamah hati mereka Tuhan. Engkau berilah hikmat kepada mereka Tuhan. Biar urapi mereka Tuhan. Biar mereka bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di Australia Tuhan. Sehingga bisa mengalahkan Injil-Mu ke seluruh bumi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkatilah keluarganya Tuhan. Kau berkatilah anaknya juga Tuhan, Jeremia Tuhan. Hamba percaya Engkau akan memakai anak ini nanti menjadi pendeta yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkatilah dia, lawat dia Tuhan. Engkau lihat hatinya, dia selalu dengan setia menggembalakan umat-Mu yang ada di gereja GWS Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dia senantiasa melindungi kami Tuhan. Seperti Engkau melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah KKR ini Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati kami Bapa, dan biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk rekan jemaat-Mu Acai, yang kami berdoa khusus bagi dia Bapa yang tergeletak di ICU Tuhan Yesus. Biarlah tangan Tuhan yang luar biasa menjamah, berkati dokter Tuhan, agar Tuhan campur tangan membela dia dan bahkan memulihkan kesehatannya. Dan dia boleh Tuhan Kau kuatkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Acai ini Tuhan. Bapa, terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan Yesus, Pendeta Johnson Silitonga di Alpha Omega di Batam. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan kesehatan kepadanya dan tenaga yang luar biasa Bapa di dalam pelayanannya Tuhan, dan memimpin persekutuan tubuh Kristus, dan juga ibu dan semua anak dan cucu dan bahkan semua jemaatnya yang ada di Alpha Omega. Engkau berkati Tuhan. Bapa, terima kasih, dan juga kepada hamba-Mu Evangelis Johnny Pardede Bapa. Hamba-Mu ini Tuhan begitu luar biasanya Bapa, api rohnya yang terus bernyala-nyala melayani Engkau Bapa. Biarlah kuasa Roh-Mu terus menguatkan dia, menyempurnakan kesehatannya, dan segala bagian tubuh yang masih lemah Engkau kuatkan dengan kuasa darah Yesus. Kami minta ini Tuhan, sehingga pelayanannya semakin luar biasa Bapa, dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibu Tuhan, dan juga anak dan cucu, dan bahkan Tuhan usahanya Tuhan, bisnis, perhotelan dan yang lain. Engkau berkati, Engkau pulihkan kembali Bapa, semakin luar biasa. Tuhan, terima kasih, kami berdoa juga untuk Pak Hosea Panggabean dan ibu dan semua keluarga dan jemaatnya di Indrapura. Berkatilah Tuhan, pakai hamba-Mu ini semakin luar biasa dan semakin dahsyat. Bapa, terima kasih, kami juga berdoa untuk ibadah kami besok Tuhan, ibadah raya Minggu besok pagi jam 11, di mana kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu, gembala kami Tuhan, Pendeta Dr. Johnson Silitonga dari Batam Tuhan. Biarlah Bapa kami terus haus akan firman-Mu yang akan disampaikan secara luar biasa. Biarlah berkati ibadah kami Bapa, campur tangan Tuhan Yesus, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Bapa, kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja yang ada di Sydney ini. Berkati semuanya Bapa, sehingga nama-Mu ditinggikan. Dan kami berdoa juga untuk Ibu Endang. Tuhan, berikan kekuatan kepadanya dan Pak Tommy yang ada di Singaraja Tuhan. Biarlah terus Tuhan sertai mereka, orang tua ini Tuhan. Anak dan cucunya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga itu Juslina Simamora yang sedang tidak enak badan dan suaminya, pulihkanlah mereka Tuhan, agar kembali boleh melayani dengan segala kuasa Bapa. Dan juga Tante DC, terus Tuhan, Engkau lihat kesetiaannya yang luar biasa, berkati hidupnya Tuhan, dan Engkau terus tuntun, dan juga Neke dan Neke Silitonga, dan juga Pak Monang Sinaga yang ada dari Medan, Pak, dan juga Revol, dan Marta Sormin, dan juga Inang Baulusinda Sibarani yang ada di Cibinong. Berkati Tuhan Yesus dan sertailah Tuhan, dan Sarah juga. Kami berdoa untuk Sarah dan Pak Rudi dan Lili dan juga Ani khususnya Tuhan. Biarlah api rohnya yang terus bernyala, semakin bernyala-nyala Tuhan, melayani Engkau. Berkati anaknya Andrew yang baru merayakan ulang tahun. Berkati juga anaknya Daniel dan juga Sari Tuhan Yesus. Dan suaminya Grace. Berikan kekuatan. Jangan juga Cisian
dan juga cerita dan Aseng dan yang lain-lain Tuhan yang belum hamba sebutkan, dan juga Beni dan juga Yeyen. Tuhan, semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan berkat-Mu berlimpah bagi kami. Berkat kekuatan, berkat firman Tuhan yang luar biasa sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan biarlah kita terima berkat dari surga. Berkat Allah Bapa yang maha besar, dan juga kekuatan baru pemulihan dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi, dan persekutuan kita yang indah dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita bersama-sama di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati dan dikuduskan, sama-sama katakan amin. 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 Puji Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Shalom Pak Joni Pak Dede. Shalom itu Yunike. Shalom itu Juslina. Shalom itu Laura. Makasih. Thank you Pak Gembala, Ibu Gembala. Shalom Bang Ben. Thank you Shalom itu Duma. untuk Pak Gembala, Frida, sehat. Shalom Ko Akun. Thank you everyone. Shalom itu Lucinda Sibarani. Thank you. Shalom Bang Bonang. Halo. Frida, Usina. Oh, saya luar biasa. Iya. Terima kasih Abang Pendeta Osea, mantap sekali. Semuanya deh ya. Thank you. Saya merasakan hari ini. Saya merasakan benar. Pak Joni. Selamat malam. Pak Joni mau ngomong. Oh iya, Pak Joni mau ngomong. Haleluya Pak Joni. Halo. Aku ketiduran. Ya kan? Itu aku gak bisa pencet-pencet. Minta tolong istri tadi, maka agak terlambat. Oh iya, Tapi terima kasih Pak. Itu Soalnya luar tadi biasa hari Shalom ini. Ibu Hari ini Endang, apa kabar? Aku diberkati, suara Osea menggetarkan. Aku pingin kali suara kayak gitu. Aku mesti tetap bersyukur. Apalagi bisa dengar firman, doanya pun mantap. Kawan-kawan juga jumpa. Puji Tuhan. Saya betul-betul suka cita dengan firman, dan kita memuji Tuhan dengan Amiko, sahabatku. Terima kasih banyak. Mantap, mantap. Amin. Besok kita ikut juga ibadahnya, Pak. Besok kita ikut pagi-pagi Pak Johnson yang khotbah, Pak. Amin, amin. Mantap. Dan ibadah Pak Joni minggu sore. Jam 8, jemaat Tuhan boleh ikut. Jam 8. Waktu Sydney. Waktu Sydney. Jam 4 waktu Indonesia. Ibadah Pak Joni jam berapa? Jam 8. 8 Sydney. Malam. Iya. 8 di Sydney. Indonesia. 4. Jam 4 di Indonesia. Koiksan udah masuk. Rida tuh udah, Koiksan udah ada. Masih Koiksan khotbah yang kedua. Besok Pak Johnson jam 11 Indonesia. Ya, jam 7 Indonesia, Pak. Jam 7 Indonesia, Pak. Oh, jam 7 Indonesia. Ya, ya. Oke. Jam 7 Indonesia. Jam 11 waktu Sydney. Besok ibadah raya. Haleluya menang. Haleluya, Pak Osea. Haleluya. Enike. Masih banyak yang ini. Edani boleh nyanyi kali Edani. Edani Pak boleh nyanyi. Galingging, haleluya Pak Galingging. Please dah. Shalom Pak Marta. Terima kasih, Pak Marta shalom. Bisa dah. Udah lama nggak ketemu. Oke, Edani mau nyanyi. Ini maestro di Sydney. Adi Raja Guguk. Tadi saya berterima kasih Bapak Osea. Sebenarnya tadi saya sakit banget kepala saya. Benar-benar waktu saya bangun, aduh, gimana ini kedinginan. Tapi doanya benar-benar ada mujizat. Saya yakin, percaya sekali. Tuhan, aku sungguh bersyukur bisa mendengar khotbah malam hari ini.
yakin sekali ada mujizat. Saya yakin sakit. Lagu ini memang lagu saya nggak begitu banyak, hati saya gemetar sekarang ini. Walaupun lagunya mungkin saya kurang bisa menyanyikan, tapi saya nyanyikan. Ku yakin saat kau berfirman. Oh, sebelumnya dengar nggak ya? Dengar. Kedengaran. Sorry. Dengar. Maafkan, saya sungguh sangat gemetar, tapi saya yakin Yesus ada di kita sekarang. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya, benar Tuhan, karena katamu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan kuasa-Mu. Kasih Tuhan tak ada yang mustahil. Kasih Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Oh, Roh Kudus datang di tempat kami ini. Terima kasih kau berikan khotbah yang begitu indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Oh, Roh Kudus datanglah untuk membuat kami damai dalam perkumpulan kami. Aman karena kau menjaga. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya serahkan kepada Farida lagi. Luar biasa Kak Ani. Luar biasa. Makasih Tuhan Ani. Ya. Haleluya. Sehat itu Ani ya. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau nyanyi, Kak Juslina mau nyanyi kali. Terima kasih, benar-benar Anda kebangkitan pada hari. Kak Juslina udah sehat?
Kak Juslina udah sehat belum? Itu suaranya Kak, nggak kedengaran. Di itu dulu Kak. Puji Tuhan sudah lumayan dan mudah-mudahan akan kembali seperti biasanya. Tadi saya terlambat ngikutin karena ada sesuatu hal saya harus kerja habis sedikit, jadi saya terlambat ngikutin. Tapi saya percaya waktu Tuhan pasti segalanya yang terbaik buat saya, kita semuanya. Saya mengangkat satu buah lagu waktu Tuhan. Saya percaya jika saya sakit, jika kehidupan saya akan tetap teguh pada kepercayaan saya. Tuhan jualah segala sesuatu yang ada dalam diri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah ku mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya juga mau buat pernyataan buat Bukem dan Bapak Gembala dan buat seluruhnya. Lagu ini juga saya persembahkan buat mama saya, Rosalia Cecilia. Saat ini, seminggu ini dia tidak bisa bicara lagi. Saya percaya waktu Tuhan yang terbaik buat saya, buat keluarga saya, buat mama saya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, hanya Tuhan dan Padamu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Luar biasa Kak Juslina. Kita terus doakan untuk Ibunda tercinta. Terima kasih. Terima kasih Tau Juslina. Terima kasih untuk semua yang hadir malam ini, sore ini. Amin, amin. Buat firman-Nya. Iya. Sampai bertemu besok jam 7 pagi di Indonesia, jam 11 siang di Haleluya. Sydney. Amin. Amin. Jam 8 ibadah sore Pak Joni di Sydney, jam 4 di Indonesia. Oke. Haleluya. Apa mau ada khotbah kedua lagi kayaknya? Nggak ada yang mau live kayaknya.